Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Skap Saralin dari PAI 4E akan menjawab dari soal UTS pengembangan kurikulum. Saya yang pertama yaitu ada proses pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perubahan kebutuhan siswa, masyarakat maupun dunia kerja. Yaitu untuk memerlukan pendekatan yang dinamis yang melibatkan analis kontekstual, kolaborasi multidisiplin, dan evaluasi berkelanjutan. Contohnya yang responsif kepada siswa yaitu identifikasi minat, gaya belajar, dan tantangan psikososial melalui survei maupun observasi. Yang kedua yaitu kepada masyarakat, integrasi isu lokal seperti kearifan budaya dan masalah kompetensi lulusan dengan kebutuhan lingkungan ke dalam materi pembelajaran. Kepada dunia kerja yaitu ada kolaborasi dengan industri untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar, misalnya yaitu keterampilan digital maupun soft skill. Selanjutnya yaitu yang B, contoh kurikulum yang diterapkan di Indonesia, yaitu ada kurikulum Merdeka mengadopsi strategi berikut. Yang pertama, pembelajaran diferensi. Guru menggunakan diagnostik mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, lalu merancang materi dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Yang kedua ada integrasi teknologi dan kearifan lokal. Yang ketiga ada kolaborasi dengan industri. Contohnya SMK di Jawa bermitra dengan pabrik otomotif untuk menyusun modul pemilihan kendaraan listrik sekaligus magang terstruktur. Pertanyaan yang kedua, yang A itu guru perlu memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan karena teknologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Dengan memahami teknologi, guru dapat memanfaatkan berbagai alat digital untuk menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif. Yang B-nya, contoh yang pentingnya yaitu pemahaman guru terhadap konsep pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu adalah kemampuan guru merancang metode pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif dan kreatif. Misalnya, guru dapat mengembangkan kurikulum dan mengintegrasikan pembelajaran digital dengan pembelajaran konvensional, sehingga siswa mendapat pengalaman belajar yang lebih variatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang nomor 3 yaitu ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum subject matter center kurikulum dan interdisipliner kurikulum. Yang subject matter center kurikulum dalam kurung kurikulum berbasis mata pelajaran, yaitu pendekatan ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang disusun secara terpisah-pisah berdasarkan bidang studinya seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan sejarah. Yang kedua itu ada interdisiplin kurikulum atau dalam kurung kurikulum interdisiplin. Pendekatan ini menggabungkan 2 atau lebih dari mata pelajaran saling terkait untuk membahas suatu tema ataupun topik tertentu. Contohnya, tema lingkungan diajarkan dengan mengintegrasi materi ekosistem dari PAI, tampak aktivitas kemanusia dari IPS dan penulisan laporan tentang lingkungan dari bahasa Indonesia. Siswa melakukan proyek bersama yang memadukan ketiga disiplin ilmu tersebut. Yang B-nya yaitu keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dan kelemahannya dari subject matter centered kurikulum
yaitu materi disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai bidang ilmu, memudahkan penguasaan konsep secara mendalam, mempermudah pengelola dan evaluasi karena tiap mata pelajaran berdiri sendiri. Nah, kelemahannya itu kurang relevan dengan konteks kehidupan nyata karena materi diajarkan secara terpisah tanpa integrasi, kurang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi antar disiplin. Nah, yang nomor 2 yaitu ada interdisipliner kurikulum. Nah, keunggulannya yaitu ada memberikan pemahaman yang lebih holistik dan konseptual dengan mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Dan kelemahannya, penyusunan dan pelaksanaan kurikulum lebih kompleks dan memerlukan koordinasi antar guru. Potensi kurang mendalam dalam masing-masing disiplin. Jika integrasi tidak dirancang dengan baik, guru perlu kompetensi lebih tinggi dalam mengelola pembelajaran interdisiplin ini. Baik, yang nomor 4 yaitu landasan organisasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu adalah kerangka umum atau pola organisasi penyelenggaraan pendidikan yang mengatur program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Landasan ini berfungsi sebagai asas mendasar agar kurikulum dapat berjalan dengan terorganisir baik, sehingga memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar dan membantu guru dalam menyajikan bahan pengajaran secara sistematis dan terstruktur. Nah, yang B-nya contohnya misalnya dalam sebuah sekolah menengah atau SMA, kurikulum disusun dengan memperhatikan struktur organisasi sekolah seperti pembagian kelas berdasarkan tingkat, pengaturan jadwal pelajaran, dan pembagian tugas guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Contoh lainnya adalah penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dalam kurung KTSP di Indonesia. Nah, yang nomor 5 yaitu yang A, ada prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Definisi prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum yaitu prinsip yang menuntut agar kurikulum selalu sesuai atas relasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kurung iptek, kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kebutuhan masyarakat. Nah, prinsip relevansi sangat penting karena menjamin bahwa kurikulum tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah, membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, contoh prinsip relevansi dalam kurikulum di Indonesia, yaitu yang pertama, kurikulum merdeka. Nah, yang menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan zaman, perkembangan teknologi, serta karakteristik dan kebutuhan peserta didik di berbagai daerah. Nah, yang kedua ada penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang menekankan pemecahan masalah nyata di masyarakat sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang relevan dan dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga ada pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif di sekolah-sekolah agar guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi dalam masyarakat kepada siswa yang saat ini. Nah, yang terakhir yaitu ada pertemuan antara sekolah dan wali murid atau orang tua untuk menyesuaikan tuntunan orang tua masyarakat terhadap
pencapaian siswanya itu atau peserta didiknya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam jawaban UTS pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.